Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Suroso mencoba membersihkan rumah peninggalan almarhum Pak Joko. Dia sangat menyayangkan jika rumah sebesar itu harus lama tak berpenghuni. Sayang sekali, rumah sebesar ini menjadi rumah angker. Bahkan siapapun yang mencoba tinggal di rumah ini pasti tidak lama langsung pindah. Apa benar ya Pak Joko dulu sering membuang tumbal di sini? Tanya Suroso. Dia segera mengambil peralatan di dapur dan mulai untuk membersihkan rumah tersebut. Siapa yang tidak takjub saat melihat rumah besar nan megah seperti itu? Suroso sampai berandai-andai. Jika saja dia bisa membeli rumah seperti rumah peninggalan Pak Joko ini. Namun, semua hanya sebatas keinginan di hati. Suroso tahu betul posisinya yang hanya sebagai pekerja lepas. Mana mungkin dia bisa membeli rumah sebesar itu? Sebelumnya sudah ada pekerja yang membersihkan rumah ini. Namun entah mengapa pekerja itu berhenti tanpa alasan. Sepertinya ada sesuatu yang dia ketahui, namun tidak mau dia ceritakan kepada siapapun. Suroso hanya mendengar sedikit bahwa pekerja itu hampir setiap hari melihat penampakan dan juga gangguan aneh di rumah tersebut. Tapi bagi Suroso, hal itu bukanlah sebuah ancaman. Dia tidak pernah takut dengan yang namanya hantu. Kok aku harus percaya tahayul? Hantu itu nggak ada, apalagi arwah gentayangan. Selama aku bekerja dimanapun, aku belum pernah bertemu hantu. Ucap Suroso. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya. Suroso sangat terkejut, karena saat itu hanya ada dia di sana. Dia sendirian saat membersihkan rumah besar itu. Dan untuk memastikannya, kemudian dia menoleh ke belakang. Halo, siapa di sana? Tanya Suroso. Namun suara itu terus muncul dan memanggil namanya. Karena Suroso risih, dia segera menuju ke arah sumber suara, yang mana ternyata berasal dari kamar mandi di pojok bawah tangga. Kayaknya emang dari sini suara yang memanggilku tadi. Ucap Suroso. Dia segera membuka pintu dan melihat ada apa di dalam sana. Namun, saat pintu itu berhasil terbuka, dia tidak menemukan siapapun di dalam sana. Hanya kamar mandi biasa yang sudah tak terpakai. Tembok di dalamnya pun banyak sekali bekas tempelan semen-semen yang tidak teratur. Sudah ya, jangan ganggu aku. Aku di sini ingin kerja, cari uang. Sekarang nyari uang susah, minta kerjasamanya ya, jangan ganggu. Ucap Suroso. Tapi tiba-tiba terdengar suara benda yang berjatuhan dari arah dapur. Suroso yang terkejut segera berlari dan melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi ketika dia sudah berada di sana, tidak ada benda yang jatuh. Bahkan suara di dapur saat itu sunyi. Dan semua benda tertata dengan rapi. Tadi seperti ada suara benda berjatuhan. Apa aku salah dengar ya? Ucap Suroso. Lalu dia berniat untuk meneruskan membersihkan halaman belakang. Dan sesampainya di sana, dia terkejut sekaligus hampir pingsan. Dia melihat ada sosok yang sudah menggantung di depannya.
Astagfirullah, aku tidak mengganggumu. Tolong, jangan ganggu aku. Aku hanya mencari nafkah di sini. Ucap Suroso. Dia seketika berlari dan melihat sosok itu tetap menggantung di tempat itu. Semua ini adalah pengalaman pertama bagi Suroso. Dia bisa melihat hantu dan itu sangat menakutkan. Dia tidak mengerti mengapa hantu di sini sampai gentayangan tidak karuan. Apa yang sebenarnya membuat mereka tidak tenang? Apakah semua ini ada kaitannya dengan Pak Joko semasa beliau hidup? Tanya Suroso. Dengan masih kebingungan, dia keluar dan sampai di halaman rumah. Di sana, dia melihat beberapa anak kecil yang sedang berlari ke sana kemari. Suroso terkejut karena tadi dia tidak mendengar suara anak kecil sebelumnya. Hal itu membuatnya takut sekaligus heran. Apakah mereka juga hantu? Mengapa banyak sekali hantu yang gentayangan di rumah ini? Ucap Suroso. Suroso melewati semua itu. Entah apa yang akan dia temui setelah ini. Terserah mereka, jika memang ingin menampakkan diri, Suroso tak akan pernah merasa terganggu. Wes ya, kalau kalian mau main, silahkan main. Aku mau kerja dulu. Kalau aku meladeni kehadiran kalian, aku tidak akan selesai menuntaskan pekerjaanku di sini. Ucap Suroso. Ternyata benar. Tak lama setelah Suroso berkata demikian, tiba-tiba saja terdengar suara benda berjatuhan dan bergerak sendiri dari dalam. Namun, setelah itu dia mendengar suara seseorang yang sedang mengobrol dari jauh. Suroso menduga itu bukan manusia, melainkan mereka yang masih ingin menggodanya. Tapi, saat dia hendak merapikan barang, terlihat seorang wanita yang membawa keluarga kecil sedang melihat rumah itu. Suroso terkejut. Kemudian dia menyapa mereka yang melewatinya. Ternyata, wanita itu adalah juragannya. Dia menyuruhnya untuk membersihkan rumah ini. Agnes namanya. Dia adalah sepupu dari Pak Joko yang masih mau merawat rumah ini. Kebetulan, memang rumah ini masih sering saya rawat. Sejak paman saya meninggal, tidak ada yang bisa mengurus rumah ini. Ucap Agnes. Suroso hanya bisa mendengarkan perkataan mereka dari kejauhan. Tapi, kenapa tidak ada yang mau tinggal di sini ya, Mbak? Tanya Ayu. Ayu adalah seorang istri dari pejabat tinggi di daerah tersebut. Dia memang berencana untuk membeli sebuah rumah yang akan dia tinggali bersama keluarganya. Sudah 1 tahun berjalan, namun belum juga dia menemukan rumah yang cocok baginya. Sampai akhirnya dia menemukan informasi dari rumah ini. Ternyata rumah ini sangat cocok baginya dan dia ingin sekali segera membelinya. Kalau memang ibu berminat, aku akan memberikan diskon untuk pembelian rumah ini, ucap Agnes. Ayu sepertinya memang tertarik dengan rumah ini. Suroso sampai heran, istri siapa yang hendak membeli rumah mewah ini secara cash? Bukan sembarang orang pastinya. Suroso saat itu sampai tertegun karena saking herannya. Ternyata ada orang sekaya itu saat ini. Tapi dia ingin sekali bercerita bahwa rumah ini sangat angker dan juga berpenghuni di dalamnya. Namun, dia mengurungkan niat untuk memberitahu Bu Ayu tentang semua ini. Karena dia takut jika gajinya tak dibayar jika sampai terjadi sesuatu di sana. Suroso memilih untuk diam dan mengabaikan perasaan itu. Dia melihat Bu Ayu mendekatinya. Mungkin dia ingin bertanya sesuatu terkait rumah ini, atau justru dia ingin mencari pekerja yang mau membersihkan tempat ini. Suroso sungguh tidak bisa menebaknya. "Pak, Bapak bekerja di sini ya?" tanya Ayu. Benar, Bu. Selama ini saya bekerja membersihkan rumah ini, ucap Suroso. "Bagaimana menurut Bapak rumah ini?"
Aku akan membeli rumah ini, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan, boleh Pak setelah ini Bapak bekerja di sini, mengurus kebersihan rumah ini, ucap Ayu. Sungguh rezeki yang tidak pernah Suroso bayangkan sebelumnya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa ini. Setelah ini, dia tidak perlu bingung untuk mencari kerja kemana-mana. Ya, meskipun rumah ini angker, bukan masalah baginya. Di dunia ini, yang seram bukanlah bertemu dengan setan, melainkan tidak mendapatkan jatah rezeki dari Sang Ilahi. Terima kasih sekali, Mbak. Saya memang sedang bingung mencari pekerjaan yang tetap. Selama ini saya hanya kesana kemari mencari pekerjaan, tidak pernah menentu, ucap Suroso. Ayu saat itu sangat bahagia. Dia bersyukur bisa mendapat pekerja yang rajin seperti Suroso. Selama ini dia tidak pernah menemui orang yang ramah dalam hidupnya. Hanya orang yang iri kepadanya, dan banyak sekali yang ingin menjatuhkannya selama ini. Ibu sendirian saja nanti tinggalnya. Suami dan anak ibu di mana, nggih? Maaf kalau ucapan saya lancang, Bu, ucap Suroso. Saya tinggal sendiri, Pak. Mungkin kalau Bapak berkenan, bisa Bapak membawa istri dan juga anak Bapak tinggal di sini. Kalian bisa tinggal di rumah belakang, ucap Ayu. Sungguh, Bu Ayu ini bukanlah orang jahat yang selalu dia temui selama ini. Dia berpikir, mungkin dengan kehadiran banyak orang, dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan. Apakah boleh, Bu, saya memboyong istri dan anak saya ke sini? Tapi saya takut merepotkan Ibu, ucap Suroso. Ayu justru senang dengan kehadiran mereka di rumah ini. Dia selama ini sudah hidup dalam kesepian dan juga kurang kasih sayang. Semoga di rumah baru yang akan dia tempati ini bisa menciptakan suasana baru lagi dalam hidupnya. Akhirnya, rumah itu dibeli oleh Ayu. Keluarga Suroso kemudian diboyong juga ke rumah itu. Ayu memang sudah bertekad untuk membawa keluarga Suroso tinggal di sana. Memang setelah mereka tinggal di sana, suasananya berubah. Ayu sangat bahagia. Malam itu, suasana sudah lumayan sepi. Anak-anak Suroso tidur di depan televisi. Biar saja, Pak, jangan dipindah. Kasihan, biarkanlah mereka tidur di sini. Bapak segera istirahat, Ibu juga ya, ucap Ayu. Ayu kemudian masuk ke dalam. Dia merebahkan tubuhnya ke kasur. Nikmat sekali rasanya hari itu. Mendengar riuh anak-anak dan juga kebahagiaan yang muncul saat itu. Begini ya rasanya memiliki keluarga kecil. Ternyata bahagia sekali, ucap Ayu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dan memanggil nama Ayu. Entah siapa yang mencarinya malam-malam seperti ini. Jika didengarkan lagi, suara itu terdengar seperti suara anak Suroso. Iya, sebentar. Aku segera keluar, ucap Ayu. Saat Ayu membuka pintu, dia tidak melihat siapapun berada di depan kamarnya. Sungguh hal yang tidak masuk akal baginya. Dia mencari ke kiri dan ke kanan untuk memastikan lagi siapa yang sedang mencarinya saat itu. Dia pikir mungkin ketukan pintu tadi memang dari anak Suroso atau bisa jadi dari istri Suroso. Tapi saat hendak menutup pintu, dia melihat ada seseorang yang sedang berjalan pelan ke arah dapur. Dia terkejut bukan main. Siapa malam-malam begini yang memakai pakaian cukup panjang dan rambutnya menakutkan seperti itu? Ayu berjalan mengikuti langkah wanita itu. Siapa kamu? Kenapa masuk ke rumah orang tanpa izin? Tanya Ayu. Wanita itu terus berjalan menuju ke dapur. Ayu dengan cepat mengikuti langkah wanita misterius itu. Sesampainya di dapur, dia tidak melihat wanita itu lagi. Hal yang membuatnya takut sekaligus penasaran.
Ayu segera berjalan menuju kamarnya lagi. Namun, saat hendak meninggalkan dapur, dia mendengar suara anak kecil di dalam kamar mandi samping tangga. Suaranya ramai sekali. Entah siapa yang berada di dalam kamar mandi itu. Bahkan Ayu mendengar suara orang mandi. Dia berpikir, mengapa ada orang yang mandi di kamar mandi pojok yang jarang sekali dipakai itu? Jika memang Suroso mandi di kamar mandi itu, sungguh tidak masuk akal. Karena jarak antara kamar mandi dan kamar Suroso sangatlah jauh. Halo, siapa yang berada di dalam? Kenapa kalian mandi malam-malam begini? Tanya Ayu. Kemudian, suara lemparan gayung ke arah pintu terdengar mengagetkan. Ayu terkejut dan kemudian menatap tajam ke arah pintu. Dia melihat pintu kamar mandi itu terbuka dengan sendirinya. Siapa di dalam? Tanya Ayu. Namun, dia tidak melihat ada jawaban dari dalam. Ayu hanya melihat gelap dan sunyi dari balik pintu itu. Tiba-tiba dia melihat sebuah sosok yang berambut panjang sedang menatap tajam ke arahnya. Siapa? Tanya Ayu. Tiba-tiba, sosok itu merangkak ke arah Ayu. Matanya menunjukkan dendam yang sangat dalam. Dia seperti hendak menyampaikan pesan, namun Ayu tidak mengerti apa yang hendak dia sampaikan. Dia berteriak sekencang-kencangnya, hingga Suroso dan juga istrinya berlari menuju Ayu yang saat itu sedang terjatuh di lantai dan berteriak tanpa henti. "Tolong, jangan ganggu aku," ucap Ayu. Suroso yang terkejut kemudian memanggil Ayu saat itu. Istri Suroso hanya bisa menangis ketika melihat majikannya tergeletak tak berdaya seperti itu. Bu, mohon sadarlah. Aku di sini dengan ibu. Jangan seperti ini, Bu. Ucap istri Suroso. Suroso segera membawa Ayu yang sudah tak sadarkan diri. Dia heran mengapa majikannya itu mengalami hal seperti itu di sana. "Kenapa Bu Ayu bisa seperti ini ya, Pak?" Tanya istrinya. Suroso hanya bisa menghela nafas yang panjang. Dia tidak mengerti mengapa Ayu bisa sampai mengalami hal seperti itu. Suroso mengingat bahwa Ayu pingsan di depan kamar mandi samping tangga. Sepertinya aku tahu mengapa Bu Ayu sampai pingsan, Bu. Di sini banyak arwah gentayangan, ucap Suroso. Istrinya yang saat itu mendengar perkataan Suroso hanya bisa terdiam. Dia tidak mengerti apa yang sedang suaminya bicarakan. Zaman sudah modern seperti ini, kok masih ada saja hantu gentayangan? Ih, Bapak, kenapa malah ngomongin hantu gentayangan sih? Gak lucu sama sekali ah, ucap istri Suroso. Suroso menatap wajah istrinya dengan tatapan yakin. Namun, istrinya masih belum bisa menerima alasan yang tak masuk akal itu. Kalau kamu sampai diteror oleh mereka, jangan salahkan aku ya. Aku nggak akan pernah menolongmu, biar kamu percaya kalau memang rumah ini dihuni oleh arwah gentayangan, ucap Suroso. Sang istri hanya bisa mendengarkan jawaban suaminya itu. Dia hanya tersenyum. Namun, tatapannya menjadi lain saat melihat ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari celah pintu. Ada sepasang mata yang sedang melihat mereka di dalam. Istri Suroso kemudian menatap wajah suaminya dengan tatapan yang takut. Suroso tahu betul apa yang baru saja dilihat oleh sang istri. Kita rahasiakan ini dulu, Bu. Jangan sampai membuat Bu Ayu khawatir. Aku kasihan jika beliau sampai tahu rumah ini tidak beres. Aku pelan-pelan akan mencari informasi tentang asal-usul Pak Joko, pemilik sebelum dari rumah ini, ucap Suroso. Istrinya hanya bisa terdiam. Dia saat itu hanya menuruti perkataan suaminya yang memang benar-benar ingin membantu Bu Ayu agar dia tidak diganggu lagi oleh arwah gentayangan yang berada di rumah ini.
bersambung. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.